يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Huda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati tentunya para pengurus Masjid Al-Huda, baik DKM-nya maupun yayasannya. DKM-nya itu diketuai oleh Bapak Akmal ya, Pak Indra, Pak Indra nih. Dan juga saudara saya Pak Akmal. Pak Akmal ini saya kenal dari kecil nih. Dan juga ibu-ibu sekalian, kaum muslimat, kaum muslimin, bapak sekalian, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga para remaja yang alhamdulillah ini jamaahnya begitu banyak nih. Ini karena masjidnya kegedean jadi kelihatannya dikit gitu jamaahnya. Sampai keluar-luar soalnya jamaahnya. Berarti ini kan banyak ya. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat kepada kita sekalian dengan kita duduk di majelis ilmu. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa subuh berjamaah. Kenapa disebutkan orang yang bersyukur? Karena syukur itu adalah orang yang menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Irfanun ni'mah, mengakui bahwa nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat luang waktu itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat tersebut kita gunakan sesuai dengan apa yang Allah ridho. Itulah orang yang bersyukur. Namun orang yang bersyukur, kata Allah SWT, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali orang yang mau bersyukur. Jadi orang yang bersyukur nggak banyak, sedikit. Dan kita termasuk mudah-mudahan menjadi orang yang sedikit dari orang yang bersyukur. Jamaah sekalian, yang kedua bahwa inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan sholat subuh kita disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi disaksikan oleh para malaikat. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholat yang beliau lakukan sangat panjang ayatnya dan berdirinya lama. Itu adalah sholat, di antara sholat wajib itu adalah sholat subuh. Kemudian yang ketiga, di pagi hari ini mudah-mudahan kita mendapatkan doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku itu di pagi-pagi harinya. Mereka yang menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, subuh sudah bangun, dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala karena doa dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan satu tema pertanyaan, sudahkah kita
mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu pertanyaan besar. Sudahkah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah kecintaannya itu diterima oleh Rasulullah SAW? Jangan sampai cintanya itu bertepuk sebelah tangan. Tahu gak istilah cinta bertepuk sebelah tangan? Cuman yang satu aja, yang satu lagi nggak cinta gitu. Namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, kita menginginkan ketika kita mencintai Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW juga mencintai kita. Sementara ancaman bagi orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Apa kata Allah SWT dalam ayat ini? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إلى آخر الآية. Kul, katakan hai Muhammad, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara sekalian, wa azwajukum, dan pasangan hidup kalian, baik istri maupun suami disebut azwaj. Saya lebih cenderung untuk menerjemahkan azwaj itu bukan hanya sekedar istri-istri kalian, ada apa? Pasangan hidup kalian. Kemudian wa ashiratukum, dan keluarga kalian. Wa amwalun iqtarabtumuha, dan harta-harta kalian yang kalian cari. Kemudian wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian khawatir untuk meruginya. Kemudian wa masakinu tardawnaha, tempat-tempat tinggal kalian yang kalian senang untuk tinggal di situ. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, semuanya lebih Anda cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Maka satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Fatarabbasu, Ibnu Katsir menjelaskan kata-kata fatarabbasu artinya intaziru, tunggu tanggal mainnya. Tunggu, kata Allah SWT, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah mendatangkan satu keputusan berupa azab yang akan Allah turunkan kepada mereka. Tunggu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan kapan datangnya, tapi tunggu. Agar orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mencintai Rasulullah SAW, dia mau berpaling untuk mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga Allah berikan kesempatan tunggu. Jamaah sekalian, jadi satu ancaman bagi mereka yang tidak mencintai Rasulullah SAW. Sehingga jamaah sekalian, banyak orang yang mengaku cinta hanya sebatas lidah, padahal lidah itu tidak bertulang. Ada gak lidahnya yang bertulang? Kalau lidah gak bertulang gak bisa ngomong, Pak, ya, kaku gitu. Jadi
Dia akan apa? Dia mengatakan saya cinta kepada Rasulullah, tapi nggak ngaji, nggak sholat, nggak bisa baca Quran. Jadi ini cintanya itu apa? Cinta sebatas mulut doang. Kemudian ada orang yang cinta hanya sekedar dipuji-puji Rasulullah, banyak memuji. Engkau ya Rasul, engkau Habibullah. Hanya sebatas pujian. Padahal mencintai Rasulullah SAW adalah sesuatu yang wajib bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Setelah kita bersyahadah dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian yang kedua wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika kita menyaksikan, mengikrarkan diri bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Karena orang yang tidak mencintai Rasulullah SAW ancamannya begitu berat. Bahkan di dalam hadis lain, di dalam ayat lain, bukan hadis, Allah SWT menyebutkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul. Karena dia tidak mencintai Rasulullah, maka diselisihi. Tidak mau melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kenapa? Berhati-hati. Antusibahum fitnatun. Akan datang kepada mereka satu fitnah. Au yusibahum adzabun alim. Atau datang kepada mereka adab yang sangat pedih. Ada dua. Yang pertama, datang kepada mereka satu fitnah. Fitnah ini kata para ulama bukanlah yang diartikan dengan bahasa kita yang artinya apa fitnah. Kalau bahasa kita biasanya fitnah itu apa? Tuduhan kan itu. Padahal dalam ayat Al-Quran itu fitnah itu banyak macam-macam artinya. Kadang fitnah itu diartikan dengan asyirku wal kufru. Sebagaimana ayat Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya apa fitnah di sini? Asyirku wal kufru. Kesyirikan dan kekufuran itu lebih kejam daripada apa? Pembunuhan. Lebih dahsyat. Kekufuran, kesyirikan itu lebih dahsyat dosanya, lebih besar dosanya daripada apa? Pembunuhan. Kadang fitnah juga diartikan dengan kata ujian. Ujian. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu menjadi fitnah. Maksudnya di sini fitnah apa? Ujian. Nah, di sini Imam Ahmad rahimahullah menartikan ketika Allah SWT menyebutkan antusibahum fitnah, orang yang mereka tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka antusibahum fitnah, akan datang kepada mereka fitnah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, atadri mal fitnah, tahukah anda apa itu fitnah? Fitnah itu al-fitnah asyirku. Fitnah itu perbuatan syirik. Bisa juga diartikan al-kufru, kekufuran. Artinya apa? La'allahu idza radda ba'du qawlihi ay yaqa fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahluk wal iyadu billah. Jadi kata Imam Ahmad, apabila sebagian kalian terjadi dalam hatinya untuk tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak perintah-perintahnya, barangkali bisa dalam hatinya muncul satu penyakit fayahlik, maka itu yang akan membinasakan dia. Kenapa? Penyakit kufur, karena dia tidak mencintai Rasulullah dan menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini
Wal'iyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah yang menjadikan kenapa kita diwajibkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kata orang bahwa ciri-ciri mencintai sesuatu itu ada beberapa hal. Yang pertama, ketika kita mencintai sesuatu, sering kita sebut-sebut namanya. Umpamanya kita mencintai batu cincin nih. Wah, ini batu cincin, kita bangga banget sama orang nih. Kemana aja kita ceritain nih. Oh, batu cincin saya mahal nih, batu cincin saya hebat nih. Nggak ada lagi yang cakep kayak batu. Kenapa kita bangga? Ketika kita mencintai batu cincin. Jadi ada kebanggaan. Sehingga di mana-mana kita sering sebut sesuatu yang kita cintai. Itu satu. Yang kedua, ciri-cirinya adalah ketika kita mencintai sesuatu, kita mau berkorban. Walaupun hujan, walaupun panas, tetap dia akan datang walaupun suasana hujan. Kenapa? Karena dia harus memenuhi keinginan apa yang dia cintai. Yang ketiga, kita marah ketika yang kita cintai ada yang hina. Nah, dari ciri-ciri ini, adakah ciri-ciri kita ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sering sebut-sebut namanya. Mencintai Rasulullah SAW, kita sering-sering sebut namanya. Kita tahu bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui siapa istrinya yang dikenal dengan Ummahatul Mukminin. Kita mengetahui siapa anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengetahui siapa orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para sahabat. Karena sekarang ini banyak orang yang ngaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak kenal pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mengetahui siapa itu anak-anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa ibunya, siapa bapaknya. Dia tidak memahami bagaimana ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mencintai, dia tidak tahu bagaimana sejarah para sahabat yang orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia tahu para selebriti orang-orang Barat. Yang dia tahu orang-orang yang dianggap ngetop. Padahal ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka juga kita harus mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Apa kata Allah SWT? Laqad kana lakum. Ada dua huruf taukid. Kalau kita belajar bahasa Arab, taukid namanya. Pertama lam, la. Yang kedua qad. Ini menandakan betul-betul. Sungguh-sungguh. Laqad sungguh. Kana fi lakum. Untuk kalian, hai umat Nabi Muhammad SAW. Fi Rasulillah. Di dalam diri Rasulullah SAW. Uswatun hasanah. Itu ada uswah, ay qudwatun hasanah. Contoh teladan yang wajib kita ikuti. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan untuk bisa berjumpa kepada Allah. Wal yaumal akhir, dan orang yang beriman kepada hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang sering menyebut nama Allah dengan sebanyak-banyaknya. Artinya bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi mereka untuk menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Kita enggak kehabisan contoh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ingin kita contohi? Oh, saya ingin mencontoh bagaimana menjadi kepala negara yang baik,
Rasulullah SAW menjadi kepala negara. Oh, saya ingin mencontoh bagaimana menjadi kepala rumah tangga yang baik. Rasulullah SAW menjadi kepala rumah tangga. Oh, saya ingin mencontoh bagaimana menjadi ekonom yang baik, menjadi pedagang yang baik. Rasulullah SAW seorang ekonom, pedagang beliau. Jadi kita tidak kehabisan contoh. Karena pantas kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena kita enggak kehabisan contoh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang ingin kita ambil? Oh, saya ingin ibadahnya banyak seperti Rasulullah. Rasulullah orang yang paling banyak ibadahnya. Sehingga kita tidak perlu lagi mengambil contoh-contoh dari orang lain. Apalagi dari orang-orang barat. Kenapa? Karena cukup Rasulullah SAW sebagai contoh dalam kehidupan kita. Dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka pasti Rasulullah melakukannya. Makanya pantas kalau Aisyah Ummul Mukminin, beliau ketika ditanya, ya Aisyah, ma khuluqun Nabi? Wahai Aisyah, apa sih akhlaknya Nabi? Aisyah radhiyallahu anha tidak berbicara begitu panjang lebar, akhlaknya Nabi begini, akhlaknya Nabi begini, tidak. Beliau singkat dengan mengatakan kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lihat Al-Quran. Itulah akhlaknya Nabi SAW. Artinya semua yang ada dalam Al-Quran itu sudah dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang pertama, ketika kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita juga harus mengetahui bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Bagaimana keluarganya, bagaimana ummahatul mukminin. Bagaimana orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW dari kalangan para sahabat. Yang mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang begitu tinggi, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ayat ini pada awalnya itu ditujukan kepada para sahabat. Sahabat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an langsung dengan kalimat kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, begitu tingginya Allah Subhanahu wa taala memuji kepada para sahabat dengan kalimat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terlebih dahulu mereka beriman masuk Islam minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah itu disebut muhajirin. Wal ansor, dan orang-orang ansor, orang-orang yang menolong para muhajirin yang ada di Madinah. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti perbuatan ihsan mereka. Maka dengan tegas Allah mengatakan a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah telah sediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi mereka sudah disediakan oleh Allah SWT surga. Itu pujian Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa a'adda lahum jannat. Lalu Allah sediakan untuk mereka surga. Artinya kalau kita ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang menjadi walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan perbuatan ihsan. Apa ihsan yang maksud di sini? Al-iman wal amal soleh, beriman dan beramal soleh. Jamaah sekalian rahimakumullah, berapa banyak orang yang mengaku Islam tapi dia tidak kenal siapa itu Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Namanya siapa sih Abu Bakar As-Siddiq? Kita kenal cuma Abu Bakar saja ya. Namanya apa? Abdullah bin Quhafah. Ada lagi Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah yang banyak meneriwayatkan hadis? Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Ini juga kita harus tahu ini. Ini kan orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis nih, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Jubair, dan banyak lagi para sahabat Nabi yang dikenal dengan Abadillah, yang namanya diawali dengan Abadillah, itu Abdullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kita mencintai Rasulullah SAW dengan memperbanyak selawat. Kita sering sebut-sebut Rasulullah dengan memperbanyak selawat. Kalau ada orang yang menyebut Nabi Muhammad SAW, kita pun membaca selawat. Berarti kita sedang mencintai Rasulullah. Kenapa? Senang ketika orang menyebut nama Rasulullah SAW, lalu kita berselawat kepada Nabi. Yang kedua, ciri orang yang mencintai Rasulullah SAW adalah mau berkorban dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, di dalam hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kata Rasulullah SAW, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Apabila aku larang kepada kalian tentang sesuatu, fajtanibuhu, jauhkanlah. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Dan apabila aku perintahkan kepada kalian tentang sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah SAW, lalu Rasulullah melarang kita tentang sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan ketika kita mencintai Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memerintahkan kita, maka lakukanlah semampu kita. Ini dalam hadis menjelaskan kepada kita, apabila Rasulullah mencegah kita, melarang kita tentang sesuatu, jauhkanlah. Tapi ketika memerintahkan tentang sesuatu, maka lakukanlah semampu kita. Kenapa? Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, karena menjauhkan sesuatu yang dilarang itu lebih mudah ketimbang menjalankan perintah sesuatu. Kalau meninggalkan sesuatu yang dilarang itu gampang, tinggalin aja udah. Rasulullah melarang kita untuk minum khamar. Tinggalin udah. Enggak kita lakukan. Rasulullah melarang kita untuk mencuri, tinggalin. Jangan laksanakan, tinggalin orang. Tapi ketika memerintahkan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah semampumu. Kenapa? Karena untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu perlu proses. Ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus prosesnya dengan melalui ilmu. Harus belajar dulu. Lalu ketika kita nggak mampu untuk berdiri, maka boleh duduk.
ketika kita sholat. Ketika kita nggak mampu sholat duduk, maka boleh berbaring. Karena Rasulullah SAW, sholli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, wa illam tastati wa ala jambin. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Jika kalian tidak mampu, maka boleh duduk. Jika kalian tidak mampu juga, maka boleh berbaring. Ada solusinya ketika kita tidak mampu. Dan ini hadis selaras dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Takutlah kalian kepada Allah semampunya. Maksudnya apa? Lakukanlah sesuatu semampunya. Sesuai dengan apa yang kita mampu. Enggak dipaksakan harus begitu. Makanya kalau kita masuk bulan Ramadan, saya nggak bisa karena saya sakit. Ada jalan keluarnya, nanti boleh dikodok di hari lain. Jadi setiap apa yang diperintahkan itu ada jalan keluarnya dan tidak ada alasan untuk meninggalkan. Saya sholat nggak bisa, kenapa? Nggak bisa kena air. Kalau kena air meriang, ada tayamum. Saya nggak bisa sholat, kenapa? Saya lagi musafir, ada jamak baik takdim atau takhir atau juga boleh dikosor. Saya banyak lagi alasannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak meninggalkan. Kenapa? Karena melaksanakan sesuatu itu ada jalannya, ada solusinya, dan itulah fattaqullaha mastata'tum. Wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jadi untuk melakukan kebaikan itu nggak ada alasan untuk kita tinggalkan. Kenapa? Ada jalannya, ada solusinya yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang kedua adalah ketika kita mencintai Rasulullah SAW, maka kita mau berkorban dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat sudah berkorban mereka. Abu Bakar As-Siddiq sudah berkorban, bukan hanya sekedar dengan hartanya yang seluruhnya diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi jiwa dan raganya, keluarganya pun dikorban demikian untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab juga begitu, mereka sudah mengorbankan jiwa, raga dan hartanya. Jadi para sahabat itu sudah berkorban, mereka berani mati demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira kita sudah berkorban belum untuk Rasulullah SAW? Mau ke masjid aja, bukan hujan tapi cuma rintik-rintik. Masih Masih mikir-mikir nih, hujan apa enggak nih? Masih megang hujan apa enggak? Udah dulu aja dah. Cuma rintik-rintik doang. Lain kalau yang gede ya, ada udun nanti. Ini cuma rintik-rintik doang. Entar dilihat hujan. Padahal cuma rintik gitu. Padahal masjidnya dekat rumah gitu. Tapi ada yang ngaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, rumahnya dekat masjid, tawaknya juga kenceng banget. Tawaknya itu suaranya sampai ke kamar tidurnya. Tapi giliran sholat subuh, azan nggak kedengeran. Padahal tawaknya kenceng banget. Tapi ini bukan jamaah di sini, di ujung sono. Di sini nggak sama. Bukan nggak beda. Jadi ada orang ngaku umat Nabi Muhammad SAW, ngaku cinta kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi ketika dia rumahnya dekat masjid, nggak pernah kelihatan di masjid. Padahal rumahnya itu berdampingan dengan masjid, tawaknya pun kenceng, mengarah di kupingnya. Lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW ketika Bilal mengumandangkan azan, maka seluruh kota Mekah terdengar walaupun rumahnya jauh. Di Madinah juga begitu, walaupun rumahnya jauh. Kan rumah orang dulu itu ke masjid kan jauh-jauh itu. Ada yang 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo. Tapi mereka sampai. Kenapa? Karena yang mendengarkan itu telinga iman. Kalau telinga anggota sih, telinga indah sih nggak kedengeran. Tapi kalau telinga iman kedengaran. Sehingga mereka berbondong-bondong ke masjid untuk sholat berjamaah. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh.
Mereka berbondong-bondong. Sampai disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika mereka imam mengatakan waladhdallin, maka para sahabat mengumandangkan amin sampai bergemuruh suara aminnya di masjid. Sampai apa? Bergemuruh suara aminnya di masjid saking banyaknya para sahabat. Ini kira-kira kita bergemuruh gak suara amin kita? Jamaah sekalian, Ibnu Mas'ud, walaupun Imam Syafi'i ya, kalau kita lihat memang beliau mengatakan sholat berjamaah di masjid apa? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat diperkuat. Tapi Ibnu Mas'ud sebagai sahabat Rasulullah SAW yang banyak meriwayatkan hadis mengatakan, wala yatakhallafu fil jamaah, tidaklah mereka yang menyisihi sholat berjamaah, illal munafiq maklumun nifaq, kecuali orang-orang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Ini kata Ibnu Mas'ud ya, bukan kata saya ini. Saya cuma menyampaikan apa yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah mereka yang sholat berjamaah di masjid kecuali para sahabat. Orang-orang munafik mereka nggak kelihatan kecuali di sholat-sholat tertentu. Artinya orang-orang munafik mereka juga sholat. Makanya disebutkan udah suruh ya. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Asqalus sholati 'indal munafiqin sholatul isya'i wal fajr. Sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Artinya orang munafik juga sholat, tapi mereka yang paling berat melakukannya apa? Isya dan subuh. Kalau zuhur sih sholat, asar juga, maghrib juga. Kenapa isya dan subuh? Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, Syekh Shalih Utsaimin menjelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Karena di zaman Rasulullah itu kan masjid nggak terang. Kalau malam isya dan subuh itu nggak terang, sehingga kalau orang yang datang itu nggak kelihatan itu. Makanya Umar bin Khattab kan lagi sholat subuh ya dibunuh itu. Nggak kelihatan. Kenapa? Waktu zaman Rasulullah itu apa? Saat itu masjid belum masuk PLN, jadi nggak terang gitu. Sehingga apa? Orang-orang munafik ketika nggak datang ke masjid, nggak kelihatan ini sama orang. Tapi kalau zuhur, asar, maghrib masih datang, kenapa? Kelihatan orang. Karena mereka sholat itu bukan karena Allah SWT, tapi karena orang. Biar dilihat, kita sama-sama nih satu kelompok. Makanya kata Allah SWT, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka melaksanakan sholat itu dilakukan secara kusala. Kusala itu apa sih? Malas. Yura'unan nas. Mereka juga melakukannya riya untuk manusia. Ini orang-orang munafik. Ini baru dua nih ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah SAW. Sebetulnya masih panjang nih. Bisa sampai jam 10 nanti. Kira-kira kuat gak nih? Kuat, yang ngomong yang gak kuat nih. Karena udah suruh nih Pak ya. Ada any question gak nih? Ada pertanyaan gak? Enggak ya? Atau pas ya? Ya silakan. Ini baru dua nanti kita bisa berepisode lah gitu ya, berepisode. Giliran pop sinetron ya habis. Ya selesai kan gitu. Kalau giliran ngaji alhamdulillah udah habis gitu. Tapi kalau giliran sinetron ya habis. Ada kayak sebuah penyesalan gitu. Tapi kalau giliran ngaji nih, kajian, alhamdulillah udah selesai juga. Tapi enggak di sini, tempat lain nih, insyaallah. Kayaknya udah suruh nih. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat ijabah, bukan umatul dakwah. Karena disebut apa? Ada umatul ijabah, ada umatul dakwah. Umatul dakwah itu umat yang hanya sekedar ngaku-ngaku aja sebagai umat, ini sih umat Nabi Muhammad, tapi sholat enggak, ngaji enggak gitu. Yang kedua umatul ijabah, umat yang memang diterima dia sebagai umat Rasulullah SAW. Nah mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah SAW yang bisa nanti di akhirat minum haudnya Rasulullah SAW dan minta bersama-sama Rasulullah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.